Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Hadirin mustami'in wal mustami'at jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Besar Baitul Muttaqin ini, dan juga diteruskan dengan kajian kitab Fathul Mu'in yang insya Allah kita kaji dalam seminggu sekali. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang jahiliyah, alam kebodohan, menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kajian pada malam hari ini, tentunya kita sudah memahami apa yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sampai dengan sunnah-sunnah wudhu dan sunnah ketika wudhu, dan juga sunnah ketika kita sudah selesai melaksanakan wudhu. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan adalah kita bisa melakukan atau mengamalkan ketika kita dalam keadaan luang, dengan waktu yang ada kita bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh kiai kita, yaitu Kiai Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang menulis kitab Fathul Mu'in ini, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kaji pada pertemuan ini, mari kita sebelumnya bertawassul terlebih dahulu mengirimkan doa pembacaan surat Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa mengantarkan kita hidup selamat dunia akhirat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marhum Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Barbari. Nallahu qabrahu wa farallahu nabahu bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'anihi wa bi barakati ulumihi wa li masyayikhi wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaktasir ayil mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghuslin aw mashin wajibin fala yaju taslisun wala ityanu sa'iris sunan lidayki waqtin
an idrakis salati kulliha fihi kama sarraha bihil Baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahu al-mutaakhiruna walakin afta fi fawatis salati law akmala sunanaha bi ayyatiha walau lam yutrik rak'atan wa qad yufraku bi annahu thamma istaghala bil maqsud fa kana kama law madda fil qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaktasir moko becik ngeringkes sapa wong ail mutawaddi'u tegese wong kang wudu hatman hale wajib ail wujuban tegese hale wajib ala waslin ing atase masuh au mashin utawa musab wajibin kang wajib fala yajuzu moko ora wenang apa mutawaddi taslisun ngaping telune wala ityanin lan ora wenang apa nekani sairis sunani sekabehane pira-pira kesunatan lidai kiwatin krana pete waktu an idrakis salati saking nemu salat kulliha sekabehane salat fihi ing dalem waktu kama sarah bihil Baghawi kama kaya dawuh surah kang den terangaken bihil Baghawi ing dalem kitab sing dikarang oleh Imam Al-Baghawi wa ghairuhu lan liyani Imam Baghawi wa tabi'ahu lan utawi Imam Baghawi wa tabi'ahu lan anut ing Imam Baghawi al-mutaakhirun sapa ulama mutaakhir kabeh walakin tetapi ni walakin afta fi fawatis salati tetapi awih fatwa sapa Imam Baghawi ing dalem masalah akmal wudu fautis salati fautis salat lau akmala dawu Imam Baghawi lau akmala sunanaha bi ayyatiha walam yudrik rak'atan walau akmala lamun nyempurnaake man sunanaha ing pira-pira kesunatane salat bi ayyatiha kelawan yen to nekani wong walau lam yudrik lan senajan ora nemu sapa wong rakaatan ing rakaat waqat yufraku hale terkadang den tindakake bi annahu kelawan sak tuhune sunana istaghala bil maksudi iku ngrepote bil maksudi kang den sejo totope dasip berhubung kasih minum tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tegas. Fakana moko ono sapa wong kama lau madda qiraati iku kaya yen to lamun dawaake sapa wong fil qiraati ing dalem wacaan au qillati ma'in utawa sithik banyu bi haitsu la yakfi kalawan sekirane ora cukup apa mak illal fardha angin kelawan fardu falau kana maka lamun ono ma'ahu iku tetep ing dalem sertane wong apa maun banyu la yakfihi kang ora cukupi apa mak litatammimatin krana nyempurnaake zuhurhi sasucine wong insallasa lamun ngaping telune wong au atas sunana utawa nekani sapa wong as-sunana ing pira-pira kesunatan wa au ihtaja ilal faidi
utawa mbutuhake sapa wong al ilfaidih marang luwihan li atasi muhtaramin krana ngelake hayawan kang den mulyaake. Haruma moko haram istimaluhu apa gawe apa gunakake banyu fi sayin ing dalem suci-suci minas sunani saking pira-pira kesunatan. Wa kadza lan kaya mangkono-mangkono wa yuqalu den dawake den ucapake fil ghusli ing dalem atus wanadban lan hal sunat al wajib ing atasi kang wajib bitarkis sunani kelawan ninggal pira-pira kesunatan. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Pada minggu yang lalu dari awal sudah kita kaji bersama-sama, sudah kita fahami bersama-sama tentang dari awal ma'ud tahur, tahir mutahhir, dan juga air yang bisa disucikan sampai wudhunya, juga sampai pada bab sunnah-sunnah wudhu, sebelum wudhu, ketika wudhu, dan juga setelah wudhu. Dan juga di situ ada taslis sukullin, yaitu ngaping teluni tiap-tiap anggota atau pekerjaan di dalam wudhu, baik bacaannya maupun pekerjaannya, dalkin, gosok-gosok, watahlilin, dan juga nyela-nyela antara driji di sela-sela itu disunahkan untuk taslis, artinya 3 kali. Namun pada malam hari ini materi yang kita bahas adalah kapan kita menyempurnakan wudhu itu dan bagaimana kalau kita ambil yang wajib-wajib saja. Maka di dalam kitab ini disebutkan wal yaktasir mongko jupuk sing penting-pentingai. Ayil mutawaddu, yaitu orang yang berwudu itu hatman, bahkan itu wajib. Jibik sing wajib-wajib iku malah menjadi wajib. Dan sing dibicarakan pada minggu-minggu yang lalu itu malah menjadi haram. Kapan itu? Nah, di sini disebutkan ala ghuslin aw mashin, yaitu ketika kita membasuh muka diwajibkan 3 kali dan juga akan diharamkan 3 kali. Aw mashin juga mengusap sebagian rambut kepala. Pada minggu yang lalu kalau ingin sempurna adalah 3 kali. Fala yajuzu, di sini dijawab, maka tidak boleh taslisun men-3-kalikan itu, wala ityanun sa'ir sunan, dan juga mengerjakan sunnah-sunnah itu lidaiki waktin krono rupati waktu. Krono waktu ini sangat-sangat sempit. Padahal kalau kita bahas pada minggu yang lalu, kalau ingin kita mendapatkan kesempurnaan adalah di 3 kalikan dan juga disempurnakan pembasuhannya itu. Namun di sini disebutkan fala yajuzu taslisu wala ityanu sa'iris sunan. Tidak diperkenankan untuk men-3 kalikan basuhan-basuhan itu, dan juga tidak diperkenankan untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan lidaiki waktin krono sempitnya waktu. Maksudnya sempitnya waktu adalah, sebelum kita melanjutkan ini, kita baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum min syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Dasarnya ini. Karena kita ngaji itu berdasarkan Quran dan hadis dua ijma' qiyas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang kita larang, kita tidak memerintahkan, artinya kita mencegah perbuatan itu, fajtanibu, maka kita wajib untuk meninggalkan tanpa ada alasan. Wa ma amartukum fi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang saya perintahkan, apa-apa yang kami perintahkan, kata Rasulullah SAW, dan sesuatu apapun yang saya perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka kerjakanlah, mastata'tum, dengan semampumu, dengan semampu kalian. Artinya, kalau Rasulullah SAW itu melarang, itu tidak alasan untuk tidak mampu. Tidak sanggup aku ninggal lagi, padahal itu dilarang, tidak ada alasan. Tapi kalau yang diperintah itu silahkan kita kerjakan semampu kita, nggih, semampu kita, mastata'tum. Dalam hal ini disebutkan masalah wal yaktasir, yaitu ngeringkes wudu. Padahal pertama kita disuruh oleh Nabi untuk menyempurnakan wudu kita. Sunnah-sunnahnya harus kita lakukan. Akan tetapi dalam hadis tersebut secara umum, wa ma amartukum fi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang saya perintahkan, yang kami perintahkan kepada kalian itu, hendaklah kamu datangkan, kerjakan, lakukan, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Fala yajuz taslisu wala ityanu sa'ir sunan. Tidak diperkenankan di sini, katanya Imam Kiai kita, yaitu Kiai Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Milbari, tidak diperkenankan untuk mentiga kalikan basuhan atau bacaan, bahkan mendatangkan atau mengerjakan sesuatu yang disunnah-sunnahkan itu, karena waktunya sempit. Sekarang contoh, maghrib sudah hampir habis ya, katakanlah kurang 5 menit. Ini kalau 5 menit lagi ini maghrib sudah selesai, masuk waktu isya. Kita waktu berwudu diperintahkan untuk akmal, artinya untuk menyempurnakan secara sempurna. Maka karena waktu itu sempit, maka kita diharamkan untuk menyempurnakan yang sunnah, menyempurnakan yang sunnah. Ya apa? Ambil yang wajib-wajib saja. Kalau kita menyempurnakan wudu kita sesuai dengan aturan itu, maka kita akan ketinggalan sholat maghrib. Sedangkan sholat maghrib adalah wajib perintah dan tidak boleh dilanggar. Kalau kita langgar, maka kita berdosa. Sedangkan wudu, menyempurnakan wudu adalah sunnah. Paham nggih? Podone awak dhewe rajin ziarah nang Wali Songo. Waduh. Bagus nggih. Oleh ganjaran gede. Tapi nang mabare wong tuane dhewe ndak tau nyang iki kewali. Nggih. Kita sunnah umroh misalkan. Sudah umroh tiap hari, tiap tahun lah, tiap bulan kita umroh.
di pinggir kita, di rumah kita itu, di sebelah rumah kita ada orang miskin yang kelaparan, kita tidak bantu, maka umroh kita bukan mendapatkan ganjar, malah mendapat dosa. Oke. Lanjut. Au qillati ma'in bihaitsu la yakfi illa al-fardh. Utawa karena banyune ku mek sithik. La yakfi banyu iku lek gawe wudu sing kaya mang iku ora cukup. Illa al-fardh, kecuali yang fardu-fardu saja. Banyune titik digawe wudu menyambungkan sunnah-sunnah tidak cukup banyune, maka juga itu tidak dilarang. Falau kana mahuma'un, walaupun yang bersama orang itu adalah air cukup untuk wudu, la yakfi li tatimmati dhuhrihi, dengan menyempurnakan sesucinya, insallasa, dan juga mentikakilikan atas sunanah, dan juga mendatangkan sunnah-sunnah ilal fadili li atasil muhtaramin. Dan di sementara di lain sisi adalah ada li'at si muhtaramin haramun istimalu fi syai'in minas sunan, yaitu terdapat binatang yang kehausan, muhtaramin yang dihormati, haruma istimaluhu, maka wong iku haram gawe wudu sing koyok mangiku. Banyone setitik tapi cukup untuk wudu, mencumanakan untuk wudu cukup. Namun di sisi lain ono hayawan di pinggirku meh mati karena kehausan, maka uang itu haram untuk melaksanakan wudu itu dengan sunnah-sunnahnya, walaupun cukup untuk wudu, karena sementara di sebelahnya ada hewan yang kehausan hampir mati. Ya po, banyone kayak nonang nang hayawan iku. Ojo digawe kabeh. Ya po, ambil yang wajib saja. Atau punya air tetapi tinggi masak daono. Jadi wuduknya itu kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya itu tutup oleh ganjaran, malah oleh itu dosa. Sehingga di dalam kitab Asbah An-Nadhair, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan dalam kitabnya itu, idza ta'aradal muta'addi wal mani kutimal mani. Apabila terdapat suatu benturan yang diperintah, yang disunnahkan, dan juga yang larangan, maka kita melaksanakan yang dilarang. Artinya mendahulukan yang penting. Maghrib kita tinggalkan, maka dosa, dilarang. Sunnah wudu diperintah, tapi waktu yang tidak memungkinkan, maka kita tinggalkan yang sunnah, mengajar yang wajib. Mungkin ini dulu yang kami sampaikan. Mungkin sudah banyak undang-undang di otak ini ya, mengenai air-air yang atau sunnah-sunnah yang tidak diperkenankan. Monggo Bapak. Monggo.
Betul. Oke. Alhamdulillah. Karena kebiasaan tetap 3 kali. Akhirnya sholatnya ketinggalan, gitu. Kalau tidak ketinggalan, tidak apa. Yang dimaksud adalah karena yang wajib nanti akan ketinggalan. Atau di sini sudah qomat ya, jamaah. Kalau saya wudhu dengan sunnah-sunnah yang diperintahkan itu saya lakukan semuanya, maka jamaah ini akan saya ketinggalan. Maka mengejar jamaah, maka wudhunya itu harus diringkes. Wal yaktasir, diringkes. Dipercepat. Ambil yang wajib-wajib saja. Artinya apa? Niat saya wudhu, muka 1 kali saja. Yaitu kepala, tangan, kaki, sudah. Telinga, sunnah, tidak usah dilaksanakan. Ngejar yang jamaah. Kalau nanti saya menyempurnakan wudhu ini, orang sudah selesai jamaah semua pulang. Akhirnya saya sendirian ngotengan gini. Tidak mendapatkan sholat jamaah. Kalau masih ada teman-teman saya, oh ini nanti jamaah ini boleh. Atau kita jalan, seperti yang saya sampaikan tadi, waktunya sudah mepet sekali, karena sudah hampir selesai waktunya. Kalau saya nanti menyempurnakan wudhu saya, maka sholat maghrib saya ini akan ketinggalan. Akhirnya saya tidak sholat. Gara-gara menyempurnakan wudhu. Ini ada putar di otak ini ya. Memang fikih itu gitu, ngasak otak. Kadang terjadi, seperti itu memang kadang terjadi. Saya pernah waktu umroh ya, itu transit di Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia. Di situ musholanya itu agak jauh. Akhirnya waktu sudah mepet, teman-teman masih wudhu saja, ngomong, ayo cepat. Loh kok cepatnya wudhu? Iya, yang wajib-wajib aja udah. Yang lainnya enggak usah. Bagi mereka yang tidak tahu mengatakan seperti itu, mereka yang tidak paham. Ya dimaklumilah, wong wis tidak ngerti ya. Sholat juga gitu, ambil yang penting-penting saja. Kenapa? Kalau kita lanjutkan sunnah-sunnah semuanya, kita akan ketinggalan pesawat. Sedangkan sudah diabab, ayo sudah jeda, ayo cepat. Gitu. Padahal di situ sudah kita mengambil sholat yang diringkes, qasar. Monggo lainnya. Monggo. Ya. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Monggo. Haji, monggo Haji. Di dalam musafir, terutamanya ketika kita mengadakan perjalanan jauh, 11 jam di atas pesawat ya, tentunya banyak rintangan-rintangan apalagi kita tidak memahami masalah fikih. Kating ini uti sepiru, jarning ini ono sing negor, kan gitu ya. Bahkan air yang dipegang itu katanya mustakmal. Itu. Udah dipegang mustakmal. Dia tidak paham apa mustakmal sebenarnya. Ketika kita
melaksanakan perjalanan jauh, banyak alternatif yang ditawarkan. Makanya ketika kita mau melakukan perjalanan jauh itu diadakan yang namanya manasik ya, agar kewajiban-kewajiban itu tidak ditinggalkan. Sedangkan umrohnya sunat, sholatnya wajib. Nanti umroh sholatnya ditinggalkan wali. Umrah itu ketebus dosane sholat wajib itu tidak cukup. Oke. Maka ditawarkan di situ. Dan mungkin banyak alasan. Di situ ada air. Airnya terbatas. Dan untuk dipergunakan yang lain. Kalau kita gunakan air itu akan mengkhawatirkan tentang kesuciannya gitu ya. Tentang kesuciannya. Geraknya aja ya, terbatas ya. Ya. Dan di dalam kajian yang lalu itu disebutkan kita haram menggunakan air yang diwakafkan untuk minum atau lain-lainnya. Ini air ini ya. Kalau diuntukkan minum, lalu kita ambil satu gelas buat wuduknya haram. Okay? Sudah dibahas pada minggu yang lalu ya. Atau air niki jangankan kita minum, dipindahkan saja kalau itu diwakafkan haram. Bagaimana di pesawat itu? Di pesawat itu airnya sedikit dan terbatas. Dan itu hanya untuk minum dan secuci sedikit saja. Okay. Maka ketika kita berwudu menggunakan air itu, maka itu adalah haram. Kalau kita mengatakan karena ada air, dia tidak ngaji, Fathul Mu'in. Gampang aja. Oh enggak, kata siapa? Kata Fathul Mu'in, buka. Beres, nggih. Haram menggunakan air yang diwakafkan untuk minum. Hati-hati. Di Mekah dan juga di Madinah itu ada tulisan ma'uz zamzam lisyurb. Air zam-zam hanya untuk diminum. Ojo digawa wesu-wesu. Itu sudah ada tulisannya jelas nih. Katanya Fathul Mu'in, haram orang itu menggunakan air wakaf untuk minum atau untuk yang lain. Apalagi air itu terbatas. Di pesawat Yopo ada orang sebagian kita tayamum di itu. Katanya orang, tidak ada anunya, tidak ada debu lah di pesawat tuh. Juga ada yang mengatakan bahwa ketika ada udara, di situ ada debu. Faham, percaya tidak percaya, itu kenyataan. Coba kita taruh barang di atas lemari tertutup, lihat, lama-lama kan banyak debunya. Dari mana debu? Karena ada udara. Okay. Karena ada udara. Di dalam pesawat awal ada udara. Ada, wong katanya kadang pintunya juga dibuka. Cuman panca indera kita tidak mampu melihat. Kosong saja. Atau tidak mampu seperti itu, ada tawaran lagi. Apa? Salat lihurmatil wakti, itu jalan terakhir. Okay. Salat lihurmatil wakti. Tidak punya wudu dalam keadaan najis dan tidak memungkinkan kita sholat, kita tetap sholat. Karena sholat wajib dilakukan. Bagaimana sholatnya? Sholat seperti biasa, lihurmatil wakti. Menghormat waktu. Andai kata ketika belum sampai kita di darat, dengan Allah Subhanahu wa taala kita jemput, maka orang itu tidak mempunyai tanggungan sholat. Akan tetapi ketika kita sudah mendarat di Jeddah atau di Surabaya Juanda, sudah mendarat di bawah, maka kita masih mendapatkan atau mempunyai kewajiban sholat. Sholatnya bukan sholat qadha, tapi sholat ada. Bukan sholat qadha. Hanya sebagai pengganti. Apa itu?
Kalau sholat qadha itu kita tidak sholat. Ini kan sudah sholat, cuman kita dihormatil waktu. Itu jalan yang terakhir. Jadi kalau kita wudhu di dalam pesawat itu haram banget. Jangan wudhu di pesawat. Karena air itu untuk minum. Katanya siapa? Bukan kata saya, tapi kata Fathul Mu'in. Ma'un waqfun. Ma'un, air yang diwakafkan diharamkan untuk dibuat wudhu. Monggo yang lain. Oh iya, ini katanya misunderstanding, salah paham. Yang dimaksud lihurmatil waktu itu gini, saya sudah tadi niat kosor sudah, akhirnya. Nah di situ kita sholat lihurmatil waktu, atau kita bukan sholat biasa, tidak kosor sholat biasa, tapi lihurmatil waktu karena tidak ada air atau tidak bisa bersuci, atau pakaian sudah tadi kencing di pesawat itu tempatnya kecil, mungkin cepet-cepet nang kain-kain, kebanyakan itu sudah najis. Sedangkan kita hidup harus melaksanakan sholat, maka kita sholat lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu itu sholat misalkan tuhur, tetap tuhur. Usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin wastaqbil qiblati. Usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin lihurmatil waqti lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur ini karena menghormat waktu. Karena menghormat waktu. Sah. Namun nanti setelah kita sampai di tempat tujuan yang sudah enak, maka sholat tersebut diulang. Itu ada dua. Ada sahibul waktu, ada sahibul yang punya waktu duhur dulu. Oke. Duhur. Sahibul waktu, sahibul tertib. Tertibnya adalah duhur, asar. Maka kita boleh duhur dulu, asar. Asar dulu boleh, karena waktu itu waktu asar. Lalu kita sholat zuhur. Seperti kita sholat jama'. Monggo. Jadi sholatnya itu sudah gugur. Namun ketika kita sudah sampai, maka kita harus sholat lagi. Tidak, jangan kita langsung tidak sholat, jangan. 10 menit lagi, monggo. Masih ada waktu. Nebeli Pak Haji, nebeli yang dari Mas Pram tadi. Mungkin kalau urusan sholat itu nanti kan ada babnya sendiri. Jadi pertanyaan itu saya lewati dulu. Saya mau nebeli dari yang Mas Pram itu. Oke. Yang dimaksud Mas Pram itu kan di bandara adanya wastafel Pak Haji. Wastafel itu peruntukannya untuk cuci tangan dan cuci muka biasanya Pak Haji. Mungkin yang dimaksud Mas Pram itu waktu kita wudhu kita membasuh kepala itu bisa, terus membasuh tangan itu bisa. Nah membasuh kakinya itu harus naik Pak Haji, karena ada wastafelnya itu. Itu mungkin ada panduannya dari Pak Haji gimana untuk wudhu yang di wastafel yang mengharuskan kita membasuh kaki, yang mana kaki kita itu kesulitan untuk dibasuh waktu itu Pak Haji. Apa kalau kita ngambil air kemudian kita basuhkan, mungkin di bandara nanti malah memberikan PR untuk kerjaan yang di bandara. Satu itu. Kemudian yang kedua, yang dari tadi Mas Pram 3 kalinya kita dari kecil diajarkan wudhu 3 kali itu bukan kesunahan dari kecil dulu Pak Haji.
Jadi kita merasanya kita mentiga kalikan itu karena mau menyempurnakan, bukan satu kali yang sempurna kemudian ditambahi sunnah 2 kali berikutnya. Artinya kalau yang dari Fathul Mu'in itu kan yang 1 sempurna kemudian sunnahnya yang 2 dapat pahala. Nah yang pemahaman kita dari kecil itu Pak Haji, 3 kali itu karena kekhawatiran kita yang 1 tidak sempurna Pak Haji. Ini boleh apa enggak? Maksudnya 3 kalinya itu sudah benar atau kita harus ngikut yang rukun wudhu yang pertama harus sempurna kemudian disunahkan untuk mentiga kalikan itu Haji. Terima kasih. Karena mungkin yang namanya dari dulu orang tua kita atau kayak kita itu mengajarkan biar biasa gitu ya 3 kali. Dan juga kita masih kecil dulu nggak ngaji tentang wudhu seperti ini ya. Yang dimaksud 3 kali taslisun itu ngitungnya 2 itu ketika basuhan pertama itu sudah sempurna. Baru dihitung 2 dan 3. Contoh, sekarang basuh tangan 3 kali. 1, tapi kelas 1-nya sampai di sini. Terus keduanya sini, itu tidak dihitung 2, masih dihitung 1. Masih dihitung 1. Misalkan makan apa? Makan dang goreng lah, situ. Tapi itu tutuk stugel, dekek jebuk maning entek lur, bukan entek lur, situ belum selesai nggih. 2-nya itu baru kalau sudah yang 1 itu sudah selesai nggih. Jadi pertama dulu yang kita sempurnakan, baru kita mendapatkan sunnah yang kedua dan ketiga. Jadi ngitungnya 2 itu kalau sudah yang pertama itu sudah selesai. Nggih. Yang kedua, air di bandara, bukan di pesawat ya. Kalau di bandara itu airnya kan sudah umum ya. Untuk apa? Dinaikkan ke estafel, kalau bisa nggak apa-apa. Kalau bisa nggak apa. Saya kadang seperti itu. Dinaikkan saja kan ke estafel itu. Di situ, basuh seperti itu. Dan juga mungkin masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Karena waktunya sudah luang, air sudah banyak. Cukup. Masih ada waktu? Itu tidak sah. Karena yang maksud adalah ghuslur rijlain. Ghuslur rijlain itu membasuh, mendatangkan air atau didatangkan air. Kalau cerupkan menggunakan itu namanya ngusap. Seperti ini. Seperti ini. Rambut. Tidak sah, soalnya harus dibasuh, datangkan air. Kalau cuman gini lalu diusap gini, itu namanya ngusap. Nggih. Nggih. Iya. 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 Ya, coba saya aja. Kok kayaknya berbelit-belit ini. Begini, terkait dengan tayamum ya. Maksudnya di bandara. Di bandara apa di pesawat? Oh bandara. Kalau bandara dianjurkan harus pakai wudhu, tidak usah tayamum, karena ada air. Yang dimaksud diperbolehkan tayamum itu bagi orang yang kesulitan atau sakit. Itu sudah. Jadi kalau di bandara karena ada air, maka harus pakai air, tidak boleh tayamum. Bagi orang yang sehat. Yang dimaksud harus tayamum itu kalau sakit. Seperti itu. Boleh.
karena sakit yang tidak boleh kena air. Seperti itu. Terus terkait dengan tadi yang dimaksud di bandara, itu kan harus sholatnya harus iadah, artinya dihormati waktu iadah. Jadi kalau sudah nyampe ke negara yang dituju, maka kalau duhur ya langsung sholat duhur, iadah, mengulangi sholat yang tadi dihormati waktu. Jadi setelah duhur beda kesulitan langsung sholat asar selagi waktu asarnya masih panjang. Seperti itu tentang iadahnya. Seperti itu kalau sholat iadah. Dan tadi yang di bandara karena ada air itu harus wudhu pakai air walaupun wastafel, karena itu sudah untuk umum bukan untuk diminum, kecuali di Masjidil Haram atau di Madinah itu memang air untuk diminum, tidak boleh untuk dibuat wudhu. Jadi kalau di umum memang harus wudhu. Makanya kalau ada orang bilang kok tayamum harus wudhu, benar itu memang karena di tempat umum, kecuali di atas pesawat. Kalau di atas pesawat ya itu sudah alternatifnya sholat dihormati waktu, setelah itu iadah, setelah sampai ke Mekah maka mengulangi untuk sholatnya. Sekian, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Itu penjelasannya ya. Karena di bandara itu sudah air banyak dan kita bebas menggunakan air tersebut. Kalau di pesawat airnya terbatas sedikit dan juga tempat tidak memungkinkan. Mungkin ini nanti ada di bab tayamum. Bahkan tayamum itu walaupun tidak ada air, tapi orang itu tidak berusaha mencari air, maka tidak boleh. Bilang tidak ada air, itu harus usaha dulu, cari air dulu. Baru kalau tidak temu air, baru buat tayamum. Andai kata di tempat itu kering, sudah dipastikan tidak ada air, tetapi di situ ada burung banyak, Biasanya kalau burung ini jarak 1 kilo, kan setengah kilo lah, burung terkumpul, biasanya itu ada air untuk diminum burung itu. Maka kita harus pergi ke tempat itu untuk memastikan ada air apa tidak. Gitu. Kalau kita tidak ke sana, tidak survei ke tempat yang mungkin ada air itu, maka kita tidak boleh tayamum dulu. Harus kita usaha dulu. Usaha tidak ada, baru kita tayamum. Kalau di pesawat sudah dipastikan air itu sudah sedikit dan air untuk nyuci bagian tertentu dan juga untuk diminum. Untuk wudhu haram. Nggih. Iya, kolek dhisik. Nggih, betul. Mungkin masih ada? Monggo. Sudah 2 menit. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin masih ada teman-teman yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan pada minggu depan. Insya Allah kita akan mengaji atau kaji ulang lagi tentang bab ini dan juga bab yang sudah dibahas. Mungkin dari bapak-bapak sekalian masih belum mengerti atau paham, silahkan tanya bab yang sudah dibahas. Terima kasih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakiran hamdan nabiyin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka fi hadzal makan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka fi hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al barari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.